Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat dimanapun saudara berada, baik di Medan, Sumatera Utara, di Jakarta, bahkan di seluruh dunia, kami doakan semoga kita semua berada dalam rahmat Allah di pagi Jum'ah yang barokah ini. Alhamdulillah saudara-saudara, ini adalah pertemuan perdana serial dakwah Majelis Wilayah Kahmi Sumatera Utara. Dan insya Allah, semoga Allah meridhai, kita akan melaksanakan setiap pagi Jumat. Insya Allah, semoga acara ini berkenan di hati saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat tentunya yang amat sangat kami muliakan. Alhamdulillah, kita akan mencoba dalam pertemuan perdana ini dan insya Allah dengan pertemuan-pertemuan berikutnya untuk mendialogkan hal-hal yang terkait dengan keislaman dan keindonesiaan, tentu saja terkait juga dengan berbagai kehidupan dalam konteks global yang hari ini kita tidak bisa lepas dari kompetisi global itu. Kita akan mencoba untuk mendiskusikan Islam yang sesungguhnya, yang lebih berdimensi keindonesiaan dalam rangka untuk ikut serta membangun kehidupan beragama di Indonesia dan ikut serta dalam membangun peradaban umat manusia. Alhamdulillah, pada pagi hari ini dalam pertemuan perdana ini kita menghadirkan seorang intelektual, ini sudah berlevel nasional, ini intelektual ini saudara-saudara, tetapi beliau tetap memilih bertempat tinggal di kota Medan. Siapa yang tidak kenal, beliau adalah Imam Mazhab HMI. Pasti sudah tahu ya, Profesor Dr. Haji Akmal Tarigan MAG, putra asli kota Medan. Sudah hadir di hadapan kita, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang An, gimana kabar? Alhamdulillah. Mak dia pula bertanya sama awak bertanya sama beliau ya kan. Alhamdulillah Prof. Jadi alhamdulillah kami tentu sangat merasa bangga dan senang sekali Prof bisa hadir di subuh pagi ini dan di pertemuan perdana ini. Bagaimana rasanya Prof udah dapat profesor ini? Proses administratif yang melegakan. Alhamdulillah. Tapi kalau substansi biasa saja, tidak ada yang berubah. Belum berubah ya. Memang begitulah kerendahan hati Profesor Akmal Tarigan. Walaupun dia merasa belum berubah, tetapi kita semua telah merasakan perubahan yang dia bawa dengan pemikiran-pemikiran keagamaan dan aktivitas-aktivitas keagamaan dan sosial yang telah dia lakukan. Alhamdulillah Prof, hari ini, pagi ini kita akan berbicara tentang, tentu saja tentang Islam. Kenapa kita berbicara tentang Islam? Karena memang salah satu basic dasar daripada perjuangan ke-HMI-an, keumatan, keindonesiaan kita itu adalah Islam dan tidak bisa dilepaskan dari Islam. Namun persoalannya adalah ketika Islam ini dilihat oleh sebahagian besar orang-orang luar dan juga sebagian daripada orang-orang dalam Islam itu sendiri, kadang-kadang Islam ini difahami dalam berbagai ragam bentuk, pengertian dan lain sebagainya. Ini perlu kita dudukkan ini dulu Prof, supaya kalau sudah enak duduk, enak berjalan. Ini kadang-kadang berjalan tak tentu, duduk pun tak tentu. Kan begitu nih ya. Jadi perlu kita dudukkan dulu, mahwal Islam. What is Islam? Linguistically, etymologically, dan tentu saja practically. Kan begitu nih. Nah, coba Prof
dulu jelaskan dulu di awal kita ini apa itu Islam ini sesungguhnya secara lugawi dan secara istilahi. Terima kasih Bang Ansori. Salam hormat saya kepada seluruh alumni HMI, kader-kader HMI di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyambut baik dan mengucapkan selamat kepada kami Sumatera Utara yang membuat terobosan baru dengan acara seperti ini. Isu yang kita perbincangkan pada pertemuan ini adalah tentang Islam. Tentu saja kita harus memahami definisi Islam itu sebenarnya muncul belakangan ketika Islam masuk dalam ranah keilmuan. Kalau kita merujuk kepada sejarah kedatangan Islam, justru perdebatan-perdebatan teoritik tidak muncul. Dan pada saat itu Islam dipahami sebagai sebuah hakikat. Ketika Nabi memperkenalkan Islam kepada para sahabat, esensi Islam itu adalah al-inqiyad wal khudu', dan itu menjadi makna Islam yang paling dasar sekali, sikap pasrah dan tunduk. Dan guru kita di HMI, Cak Nur, berulang-ulang kali menjelaskan makna al-inqiyad wal khudu' itu, ketundukan dan kepasrahan. Makna Islam itu juga sendiri adalah kepasrahan, tapi kepasrahan yang penuh dengan ketulusan, kepasrahan yang tidak didasari keterpaksaan. Oleh karenanya desain alam ini secara makro, semesta ini semuanya adalah berislam, dalam arti kata tunduk kepada Allah. Kita lihat pohon, daun-daun pohon kelapa, daun pisang, ketika dia ditiup angin dan mengikut kemana angin itu meniupnya, itu adalah ekspresi dari ketundukan. Matahari yang terbit di timur, terbenamnya di barat, itu adalah ekspresi keislamannya semesta, ketundukannya. Nah, bagi kita manusia juga sebenarnya dituntut untuk seperti itu. Keberagamaan yang penuh kepasrahan, keberagamaan yang penuh dengan ketundukan. Apakah ada orang yang berislam tidak didasari ketundukan dan kepasrahan? Ada. Dan oleh Cak Nur itu yang dikatakan keislaman yang tidak autentik, keislaman yang tidak genuine. Nah, pada perkembangan berikutnya ketika pada masa formatif Islam, ya abad tengah itu, mulailah kita mendefinisikan tentang Islam, dan banyak para ulama membuat definisi tentang Islam yang secara lugawi tidak ada pergeseran, makna bahasanya memang seperti itu, tunduk, pasrah. Sebagai terminologinya Islam itu dipahami sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tapi di sini mengandung satu problem epistemologi yang cukup berat sekali. Kalau Islam itu hanya dibawa oleh Nabi Muhammad, lalu agama-agama sebelumnya Islam tidak gitu. Ini saya diskusikan panjang di dalam buku saya, tapi simpulnya begini. Semua sistem di alam ini itu adalah Islam, tunduk dan pasrah. Hakikat Kristen, hakikat Yahudi, hakikat semua agama wahyu itu adalah Islam. Lalu kita mau buat dengan i kecil, ya, keislam, ketundukan dan kepasrahan itu menjadi esensi semua agama samawi. Tapi begitu dia diformalkan atau diformasikan, maka Islam menjadi agama yang hanya dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, Prof. Jadi secara etimologi tadi adalah tunduk dan patuh. Ya. Sedangkan secara terminologi adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ini format daripada ulama. Padahal sesungguhnya ada Islam tadi adalah ajaran-ajaran agama-agama yang diturunkan kepada seluruh para nabi, kan begitu? Iya, betul. Jadi bisa kita lihat
Artinya agama Islam itu adalah agama yang membawa ketundukan dan kepatuhan. Bisa juga kita katakan mungkin membawa kedamaian dan kesejahteraan. Kan begitu ini Prof ya. Iya. Tetapi dalam kehidupan realitas seolah-olah ada faham, ada ide yang mendiskreditkan seperti itu. Atau tertanam dalam pikiran mereka seolah-olah Islam ini adalah tidak pada ranah perdamaian, malah sebaliknya pada konflik dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ini bagaimana Prof? Artinya Islam tadi tunduk dan patuh. Ya tentu nanti tunduk dan patuh ini kita akan gali lebih jauh. Tetapi yang berkembang hari ini bahwa kadang-kadang Islam itu selalu dijadikan sesuatu yang dalam tanda kutip membuat orang bertanya-tanya, membuat orang agak takut atau yang menyeramkan. Nah ini kira-kira Prof, ide-ide ini dari mana muncul ide ini sesungguhnya? Ya, Islam itu kan sesungguhnya agama ilmu ya. Agama yang hanya bisa dimengerti, dipahami dengan ilmu yang luas, ilmu yang dalam. Kalau orang beragama, katakanlah berislam, tidak berilmu dalam bahasa fikihnya itu taklid, maka yang muncul dalam dirinya itu adalah frustasi, yang berlebih-lebihan malah, karena begitu dia melihat realitas yang ada itu akan mengecewakan dirinya. Tapi kalau kita memahami Islam dengan ilmu yang memadai, yang cukup, kita akan bisa mengerti. Dalam bahasa yang sederhana, kalau kita tadi meminjam istilahnya Fazlur Rahman, mana Islam yang ideal itu, mana Islam yang legal formal itu, mana Islam yang normatif seperti kata Bang Ansori tadi, mana Islam yang historis, atau mana Islam yang ajaran dasar, dan mana Islam yang bukan ajaran dasar. Dalam perspektif keilmuan ini harus dibedakan itu, karena memang dia berbeda. Kita diperintahkan oleh Al-Quran untuk menghormati, mencintai, mengikuti dan patuh kepada Nabi Muhammad. Tapi ekspresi kecintaan itu bisa berbeda. Orang Aceh mengekspresikan kecintaannya kepada Rasulullah lewat acara maulid, tapi maulidnya kan tidak hanya pada bulan Rabiul Awal. Itu bisa 3-4 bulan, bisa 5 bulan acara maulid terus gitu. Tapi bagi masyarakat Jogja itu lain lagi grebek maulidnya. Bagi masyarakat Melayu lain lagi gitu. Jadi tunduk patuh kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad itu normatif. Tapi begitu dia diekspresikan, bercampur, berinteraksi dengan budaya-budaya lokal, maka dia menjadi berbeda. Itulah yang disebut dengan Islam empirik atau Islam historis. Nah, di sini kita bisa membedakan dan tidak ada perdebatan bahwa Islam secara normatif, Islam yang ideal itu kan tadi kita katakan menjadi esensi semua semesta. Ketundukan dan kepasrahan, dan dia akan melahirkan rahmat. Semua semesta ini berislam, tunduk dan pasrah kepada Allah, akan melahirkan rahmatan lil alamin, akan membawa kebaikan kepada semua. Itu idealnya. Itulah memang kondisi yang seharusnya itu. Tapi dalam faktanya tidak demikian, ya, tidak demikian. Kenapa? Ketika Islam itu dianut, diyakini, dipahami, dipersepsi, maka akan melahirkan perbedaan-perbedaan. Dan ini tentu Bang Ansori kita sudah paham, dan Bang Ansori paling mahir di sini kan karena disertasinya menulis tentang itu. Misalnya kata-kata jihad itu bisa dipahami berbeda. Kata jihad bisa mendorong orang untuk berbuat amal-amal kemanusiaan tanpa membedakan suku, agama, rasnya,
Tapi kata jihad juga bisa melahirkan sebuah tindakan kekerasan. Kalau dia keliru dipahami. Nah, pada tataran empirik, tataran historis ya, Islam itu bisa berbeda-beda. Dan yang berbeda itu sekali lagi adalah interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Quran itu. Nah, hakikat Islamnya ya sebenarnya tetap akan membawa misi rahmatan lil alamin itu. Baik, Prof. Ini menarik sekali, saudara-saudara. Artinya bahwa Islam itu tidak dapat difahami secara sepihak, mungkin dari sudut normativitas semata atau idealitas semata, tetapi Islam itu sendiri sangat erat kaitannya dengan realitas. Ya. Nah, memang hari ini judul kita adalah Mahwal Islam. Apa itu Islam? Normativitas dan historisitas. Karena kata Prof tadi, ada sedikit perbedaan ketika Islam dalam bentuk faham, dalam bentuk ide, dalam bentuk pengetahuan, ketika dipraktekkan, di sini mengalami diferensiasi. Ada perbedaan sesuai dengan barangkali mungkin kultur, budaya ya. Nah, namun tentu saja saudara-saudara, kita akan menggali lebih jauh. Islam itu sesungguhnya melahirkan sebuah ketundukan, kepatuhan, juga kedamaian, lagi kesejahteraan, begitu Prof ya. Nah, oleh karena itu kita yang mengkaji dan mempelajari Islam, tadi Prof mengatakan hendaklah bil ilmi. Jadi Islam itu perlu difahami dengan ilmu pengetahuan. Untuk apa? Agar kita melihat Islam itu dapat melihat dengan yang dalam pandangan yang benar, tidak penuh prejudice dan sebagainya, begitu Prof ya. Artinya kalau kita melihat Islam tanpa ilmu, tanpa membaca lebih jauh, maka akan muncul mungkin prejudice, mungkin ketidaksenangan, mungkin kebencian, karena orang melihat, kita selalu melihat bahwa praktek keumatan, praktek keislaman itulah sesungguhnya ajaran Islam. Padahal tadi dikatakan ada sedikit perbedaan, karena masing-masing kultur budaya, bentuk budaya seseorang, budaya bangsa ini kadang-kadang memahami dan mempraktekkan Islam itu tidak terlepas dari realitas dan tidak terlepas dari pemahaman konseptual. Nah ini Prof, ini menarik Prof. Saya katakan tadi bahwa sesungguhnya Islam itu Prof katakan damai, sejahtera, tunduk, patuh. Ini kan sesuatu yang nyaman sesungguhnya ini kan. Nah, tadi Prof mengatakan bahwa Islam itu difahami hendaklah bil ilmi. Nah kita melihat hari ini perkembangan realitas keislaman di dunia, kita katakan. Ini kenapa selalu muncul Islamofobia dan lain-lain, kan begitu. Sedangkan kita lihat mereka itu orang-orang yang berilmu. Biasanya orang-orang, katakanlah, kita bukan mengagungkan orang barat ya, tetapi biasanya orang-orang barat ini kan orang-orang yang rajin membaca ini. Mereka tuh berislam bil ilmi. Tetapi faktanya ada ketakutan-ketakutan. Padahal Islam tadi adalah Islam damai, sejahtera, tunduk, patuh, Islam yang ramah, berkawan, kan begitu nih. Bukan menciptakan musuh, tetapi kenapa muncul ketakutan-ketakutan itu? Ini kami punya peran penting ini Prof untuk tanda kutip mendinginkan Islamofobia itu Prof. Bagaimana ini? Ya, Bang Ansori, kita mungkin ingat ya kalau mengikuti kuliahnya Bang Fadil itu ya. Bang Fadil itu bilang ada yang disebut dengan Islam wahyu itu dalam istilah beliau, atau Islam syariat ya. Islam wahyu itu Islam yang Al-Quran, apa yang disebut hadis mutawatir. Yang kedua kata beliau itu Islam sebagai pemikiran. Islam sebagai pemikiran itu adalah Islam yang kita pahami dari ayat dan hadis. Di sini interpretasi. Kalau interpretasi itu akan menimbulkan banyak perbedaan. Qurannya satu, hadisnya teksnya bisa jadi sama satu, tapi dia dipahami berbeda-beda oleh seseorang sesuai dengan background, latar belakang, pengalaman pribadi, studi,
wawasan, akan melahirkan penafsiran Islam yang berbeda. Yang ketiga, kata Prof. Fadil itu adalah Islam sebagai bentuk keberagamaan. Islam dalam praktek. Karena Islam dalam pemikiran dengan Islam sebagai praktek itu juga bisa berbeda. Kita secara pemikiran kita memang toleran dengan pemeluk agama lain. Kita menghormati orang yang berbeda agama. Tapi dalam prakteknya apa bisa seperti itu? Beda lagi, itu Islam yang dipraktekkan gitu. Lalu yang keempat itu Islam yang menjelma menjadi peradaban, ya. Islam yang menjelma menjadi culture. Nah, yang disebut oleh Bang Ansari tadi, kenapa muncul ada ketakutan-ketakutan, itu sebenarnya disebabkan dua hal saja. Islam sebagai pemikiran dan Islam sebagai praktik keberagamaan. Islam sebagai pemikiran itu dalam makna memang ada buku-buku, ya, karya-karya yang ditulis lalu diterbitkan yang mereka memahami Islam itu dengan keras, Islam yang dipahami kaku, Islam yang literal gitu ya. Atau kalau dulu istilahnya Liddell itu, William Liddell itu menyebutnya Islam skripturalistik gitu. Jadi apa yang dikatakan teks itu, apa yang dijelaskan teks itu, itulah langsung makna yang ditangkap. Tanpa melihat misalnya asbabun nuzul, latar historis, konteks dari ayat itu seperti. Yang penting bagi dia apa yang dikatakan oleh teks itu, itulah pesannya gitu. Nah, orang yang memahami seperti ini lalu melahirkan karya-karya tentang Islam, lalu dibaca orang akan mendapat gambaran Islam yang mereka pahami dari buku itu adalah Islam yang keras, Islam yang intoleran misalnya, Islam berarti yang itu pemahaman normatif, ya. Baik. Yang kedua ada lagi satu lagi, Islam yang praktek itu tadi. Ketika Islam dipraktekkan, ada seseorang yang karena pemahaman seperti itu, lalu praktek keberagamaannya juga menunjukkan tidak rahmatan lil alamin. Inilah yang diambil secara induktif. Islam itu keras, Islam itu begini-begini. Jadi pada tataran pemikiran dan praktik keberagamaan. Jadi Islam pada tataran normatif sesungguhnya adalah bersifat yang general, tidak ada problem di sana sesungguhnya. Al-Quran tidak punya masalah, hadis tidak ada masalah. Kecuali kalau memang hadis itu adalah mungkin dhaif dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi persoalan ini ketika Islam dipraktekkan, di sini muncul persoalan-persoalan. Tetapi Prof, kan ini kan wajar ini Prof ya. Artinya berbeda bahasa, berbeda orang, berbeda masyarakat, berbeda budaya, wajar ini terjadi praktek ini yang berbeda ini Prof. Atau memang apakah mesti sama model praktek keislaman ini seluruh alam ini barangkali? Iya, sunnatullahnya harus berbeda. Ya, Islam itu ketika dia diterima, dipahami, dipraktekkan oleh masyarakat yang berbeda budaya, mengalami interaksi, mengalami dialog, lalu akan membentuk keislaman atau keberagamaan baru. Disinilah yang memang harus kita pahami hal itu sebagai sesuatu yang wajar sekali. Cara orang Melayu memahami Islam, mempraktekkan Islam atau mengekspresikan keislaman itu bisa berbeda kan dengan orang-orang Jawa. Orang Mandailing juga begitu. Seperti yang tadi saya berikan contoh ya tentang Maulid Nabi, ada contoh yang paling dekat dengan kehidupan kita. Kita semua memahami secara normatif Ramadan itu bulan yang agung, Ramadan itu bulan yang penuh maghfirah, keberkahan dan segala macam hal. Ekspresi cara kita menyambut Ramadan itu bisa berbeda. Ekspresi menyambut Ramadan itu bukan perintah, bukan diajarkan oleh Quran. Tapi sesungguhnya diterjemahkan oleh masyarakat itu sendiri. Maka ada yang mandi balimau, ada yang begini. Itulah cara mereka gitu, cara mereka mengekspresikan penghormatan terhadap Ramadan itu.
Nah, padahal normatifnya itu hanya mengatakan Ramadan bulan yang agung, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang ini. Tapi bagaimana menerjemahkan keberkahan segala macam itu akan tergantung dengan budaya masing-masing gitu. Jadi artinya Prof bahwa praktek sekelompok orang dalam beragama Islam itu tidak bisa atau tidak boleh digeneralisir menjadi itulah ajaran Islam. Kan begitu Prof ya? Sepanjang bukan menyangkut ajaran dasar itu. Jadi kita bisa katakan ya kalau untuk persoalan-persoalan normatif ibadah gitu. Pada persoalan usuliyah itu mau suku apapun ya tetap sama, mau bangsa apapun tetap sama ya. Tapi nanti kalau dia sudah menyangkut tentang sosial kemasyarakatan atau al-ahwal as-saksiyah atau yang paling nyata lagi tentang warisan, itu berbeda. Jadi begini Bang Ansori, ada tugas yang diberikan Prof Fadil itu yang belum selesai kita kerjakan. Bukan ke saya saja, ke Bang Ansori juga menjadi amanah itu. Ada pikiran beliau itu, ayat-ayat tentang keluarga, hukum keluarga, itu harus diterjemahkan secara lokalitas. Nggak bisa tafsirnya bagaimana praktik hukum keluarga yang berkembang di Arab Saudi itu automatically ada di Indonesia. Makanya susah kita mencari kalau dalam praktek budaya kita, praktek li'an, praktek ilak, praktek zihar segala macam. Itu kalau padanannya di Indonesia itu pada suku-suku tertentu seperti apa? Itu akan kesulitan. Makanya ketika orang belajar fikih munakahat klasik mendengar istilah-istilah itu tidak terkoneksi dia dengan praktek budayanya. Karena itu sangat-sangat lokalitas sekali. Tapi kalau ajaran-ajaran yang mungkin bersifat mahdoh, ubudiyah normatif, yaitu kita memang sami'na wa ata'na gitu. Nah, tinggal lagi persoalan kita sekarang ini adalah bagaimana meretas kesenjangan antara idealitas dengan realitas. Meretas kesenjangan Islam normatif itu dengan Islam empirik gitu. Oleh karena itu apa yang dijadikan ukuran? Yang dijadikan ukuran adalah substansi Islam. Maka praktek-praktek keberagamaan itu harus mengarah dan menuju kepada substansi Islam. Kalau Islam itu tadi kita menyebut agama damai, agama yang rahmat, agama yang menimbulkan ketentraman kepada orang. Maka praktek-praktek keberagaman kita tidak boleh melahirkan keresahan, tidak boleh melahirkan permusuhan, konflik dan sebagainya. Kalau ada orang mencoba menafsirkan Islam itu tidak toleran, Islam itu keras segala macam, ada yang keliru dalam penafsiran itu. Jadi ukurannya itu tetaplah pada esensi dan substansi ajaran Islam itu. Baik, saudara-saudara, menarik. Artinya ketika ada praktek-praktek keberislaman yang tidak membawa damai, tidak membawa kenyamanan, mungkin tidak membawa kesejahteraan, ini ada yang salah dengan pemahaman itu. Nah, disinilah sesungguhnya Profesor tadi mengharapkan kepada kita untuk memahami keislaman itu, untuk belajar Islam itu secara lebih luas. Jadi kita tidak mencukupkan ilmu yang sedikit untuk memahami Islam. Karena Islam ini memang sebuah agama yang sangat luas, mengandung banyak inspirasi, keilmuan dan lain-lain. Jadi memang benarlah Iqra itu Prof ya. Iqra, bacalah. Bukan hanya membaca yang yang tertulis, tapi kalau istilah orang Padang itu, istilah Pak Amir, yang tersurat ya. Jadi memang membaca ini perlu. Memang disinilah hebatnya Islam itu. Jadi ketika ayat turun pun kita disuruh untuk membaca, memaksimalkan aspek-aspek kognitif ya, keilmuan kita. Menarik. Nah, Prof, ini ada sebuah fenomena. Tadi kita bicara normativitas dan historisitas, Islam ideal dengan Islam yang realitas. Walaupun di sana ada perbedaan-perbedaan. Nah, hari ini, akhir-akhir ini timbul atau muncul di tengah-tengah masyarakat, seolah-olah Islam itu hanya terkait dengan
Katakanlah tadi Prof katakan ibadah mahdah ya. Orang semakin kuat ke mana ini? Pergi untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, ramai ke masjid dan lain-lain, apalagi bulan Ramadan. Walaupun Nabi sembahyang tidurnya orang tuh di masjid tuh ya kan. Nah, artinya seolah-olah Islam ini mengurusi soal ibadah terus, Prof. Nah, tadi kan Prof mengatakan Islam ini kaitannya dengan membangun peradaban. Nah, ini dia, ini persoalan yang barangkali perlu kita sampaikan ini kepada para saudara-saudara kita, para pendengar dimanapun yang berada. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin dimanapun saudara-saudara berada. Tadi sudah jelas disampaikan oleh Profesor Dr. Akmal Tarigan bahwa Islam itu adalah satu sisi sebagai ide, satu sisi sebagai praktek. Nah, dalam praktek ini tentu saja ada perbedaan-perbedaan, tapi tetap perbedaan itu dalam konteks rahmatan lil alamin, tidak membawa sesuatu yang tidak menyenangkan atau tidak menyebabkan sesuatu yang membuat hubungan dan lain-lain menjadi tidak, bahasa Medannya itu tidak mantap, Nah, tetapi sesungguhnya membawa hubungan akibat yang bisa membuat kita semakin damai hidup di bumi yang kadang-kadang tidak bersahabat ini. Nah, Prof, ada fenomena seolah-olah Islam ini mengurusi ibadah semata-mata. Orang kalau sudah sholat atau berjamaah ke masjid, puasa Ramadan, apalagi Prof, haji ya, sebagaimana dalam arkanul al-Islam. Nah, seolah-olah sudah merasa sempurna Islam ini, Prof. Nah, padahal apakah tidak perlu lagi ada hal-hal lain yang bersifat katakanlah sosial, kemasyarakatan, kebangsaan, kemanusiaan. Jadi seolah-olah sepertinya kalau sudah menjalankan rukun-rukun Islam seperti sudah merasa sempurna berislam itu. Nah, ini fenomena hari ini, Prof. Ini bagaimana Prof melihat ini? Apakah ini sesungguhnya Islam itu atau bagaimana? Saya menduga umat Islam ini tidak menyadari kalau dirinya sebenarnya sedang dipermainkan. Emosi kita diaduk-aduk, ya, kesadaran kita dikacau, dan itu tidak akan pernah habisnya. Baru-baru ini misalnya pembakaran Al-Quran, nanti ada orang yang membuat lafaz Allah diselop atau macam-macam lah yang sifatnya menghina. Lalu ada orang yang di TikTok lalu bicara tentang apa, memburuk-burukkan Islam. Kita terkadang lupa bahwa apa sebenarnya motif orang melakukan itu, baik dalam skala internasional atau nasional. Saya memahaminya memang ada upaya-upaya untuk mengacau atau mengalihkan konsentrasi orang Islam sehingga kita fokus kepada hal-hal seperti itu. Yang ditarik pada diri kita ini adalah rasa kemarahan, rasa kebencian. Kita ini disuruh demo tiap hari. Karena masalahnya nggak akan pernah habis. Sampai kiamat orang tidak akan pernah berhenti menghinakan Islam. Dan pada setiap itu pula lah kita turun ke jalan, setiap itu pula lah kita ribut, setiap itu pula lah kita marah. Padahal cara mengatasi katakanlah kebencian-kebencian terhadap Islam yang mereka tunjukkan dengan membakar dan sebagainya itu nggak cukup dengan turun di jalan. Oke lah kita ekspresikan kemarahan kita di jalan, lalu setelah itu ngapain? Ini yang tidak disadari oleh umat ini. Makanya kalau dalam pandangan saya memang ada strategi besar ya yang mencoba apakah langsung atau tidak langsung menghilangkan konsentrasi umat Islam untuk membangun dirinya. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang paling penting dalam sebuah bangunan peradaban itu ya apa itu? Pertama, ilmu pengetahuan gitu. Orang Islam itu mestinya harus konsentrasi pada persoalan ilmu pengetahuan. Ambil sebuah contoh ya, ini contoh sederhana saja. Berapa banyak orang yang membahas tentang jahe, tentang pisang di dalam ceramah-ceramah, di dalam pengajian-pengajian.
Padahal cerita pisang ada di Al-Waqi'ah, cerita jahe ada di Al-Insan, cerita atin, cerita zaitun, cerita delima, cerita buah anggur yang Allah bersumpah dengan itu. Iya, iya. Tapi ayat-ayat itu tidak melahirkan sains dan lain-lain seterusnya itu. Kemudian setelah sains dan teknologi itu yang menjadi fokus orang Islam kalau ingin bangkit, yang kedua adalah ekonomi. Kerja kita kan mengutuk ekonomi syariah, tapi kita tidak menjadikannya Mengutuk ekonomi konvensional. mengutuk ekonomi syariah. Mengutuk ekonomi syariah itu hari ini mungkin umat Islam yang care, yang peduli, yang serius, yang betul-betul full power untuk mendorong ekonomi syariah berapa persen. Padahal hanya cara itu kita bisa membangkitkan ekonomi kita. Mulai dari perbankan syariah, menguatkan zakat, menguatkan wakaf segala macam. Kalau kita tidak mandiri secara ekonomi, nggak ada cerita. Kita akan mudah sekali dipermainkan, diobok-obok atau dikendalikan oleh kekuatan asing atau kekuatan yang tidak suka terhadap Islam itu. Nah, yang ketiga, ini kalau meminjam Mahathir kalau tidak keliru itu persoalan militer. Jadi kalau sebuah bangsa atau ingin bangkit, ingin menentukan, dia harus menguasai sains dan teknologi, dia harus menguasai ekonomi, dia harus menguasai militer. Nah, sekarang ini problem kita yang terbesar itu paling tidak persoalan sains, teknologi dan ilmu pengetahuan dan ekonomi. Harga diri umat Islam itu akan ditentukan oleh kontribusi besarnya terhadap ilmu pengetahuan, penguasaannya terhadap ekonomi. Kalau dua-dua ini kita nggak berdaya, maka emosi kita akan amat mudah dipermainkan. Karena nggak ada kerja lain, nggak ada penelitian, tidak ada mengkaji, tidak ada belajar, tidak ada. Akhirnya kerja kita demo dan kita mendemo, memprotes. Lalu setelah itu kita pun nggak tahu mau mengerjakan apa. Jadi bagi saya oke lah gitu. Terkadang rasa beragama ini perlu diekspresikan. Bolehlah teriak di jalan, bolehlah kita protes orang membakar Al-Quran. Tapi kita nggak pernah protes kalau Al-Quran itu hanya tinggal di rumah kita aja. Nggak kita telaah, nggak kita kaji, nggak kita terjemahkan, nggak kita praktekkan. Mestinya itu yang harus kita lebih marah, harus lebih terbakar. Ini ketika fisiknya dibakar baru kita ribut, padahal Quran selama ini di rumah. Kira-kira begitulah ya. Tidur terus. Baik Bro, tapi begini menarik. Jadi artinya umat Islam itu, kita umat Islam ini terlebih lagi kader-kader HMI, kader-kader Islam Indonesia, tidak cukup Islam itu hanya dalam konteks ibadah mahdhah semata-mata. Kata Prof ini. Kata Prof Akmal, harus ada ibadah dalam konteks pengembangan kehidupan sosial, ekonomi, itu juga ibadah. Bahkan tadi juga kekuatan, katakanlah militer misalnya, itu juga ibadah. Jadi harus ada ini ibadah-ibadah peradaban. Tadi ibadah mahdhah, ini ibadah peradaban dalam rangka itu. Nah, tadi menarik, penekanan Prof adalah bagaimana menguasai ilmu, sains dan teknologi dan terus turunannya itu. Nah, banyak umat Islam, banyak juga saya lihat katakanlah penggerak-penggerak Islam. Kami pun dulu Islam pun dulu sudah menguasai kok ilmu pengetahuan, banyak tokoh-tokoh. Dia sebutlah pula tokoh-tokoh abad pertama, abad pertengahan, kan begitu nih. Apakah pakar matematika, pakar perbintangan, Imam Al-Khawarizmi dan lain-lain, Al-Biruni dan seterusnya. Nah, jadi ini juga model Prof. Artinya ketika diajak berdiskusi yang Prof katakan tadi untuk mendalami ilmu, tapi muncul sebagai sebuah katakanlah pendapat, statement, kebanggaan di kalangan mereka seolah-olah kami dulu sudah banyak. Islam ini sudah banyak tokoh-tokoh menciptakan ilmu pengetahuan, teori dan lain-lain. Sebentar Prof, ini menarik ini supaya umat Islam ini jangan terperangkap dalam romantisme saja seperti itu. Kita berbicara masa depan.
Tapi waktu kita agak sedikit terhenti karena ada sesuatu yang mau lewat juga sepertinya. Baik saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Nah Prof, terkait dengan klaim-klaim bahwa Islam ini sudah maju, sudah hebat dalam rangka pengembangan ilmu dan lain-lain. Nah sementara hari ini sebagaimana Prof katakan tadi, umat Islam itu berada dalam posisi yang sepertinya ya dalam ancaman besar membangun peradaban ini. Ini bagaimana kita untuk menjelaskan kepada orang-orang yang seperti itu, Prof? Ya, bahwa Islam punya sejarah gemilang pada masa lampau tentang ilmu ya, itu tidak bisa dipungkiri. Dan selalu saja orientasi kita kan ke masa lalu. Tapi kalau dilihat data hari ini dan tidak mungkin dipaparkan dalam waktu yang singkat, kita bisa rujuk misalnya penerima Nobel dari kalangan umat Islam, khususnya Nobel ilmu pengetahuan. Berapa banyak umat Islam yang menerima Nobel itu? Paling-paling yang ada itu hanya sastra, hanya budaya. Tapi kalau dalam ilmu pengetahuan mungkin kita hanya mengenal Abdus Salam. Tapi begitu disebut Abdus Salam, dia seorang Ahmadi, nanti orang tidak tertarik lagi kan. Ini satu persoalan. Tapi hari ini penting. Lalu kita bisa melihatnya dari riset-riset ilmiah, riset-riset sains dan teknologi di jurnal-jurnal internasional gitu. Ini juga penting. Profesor-profesor yang menguasai bidang-bidang sains atau ilmu-ilmu kealaman itu langka sekali sebenarnya. Berbeda dengan guru besar dalam tafsir, dalam fikih itu banyak. Artinya orang Islam perlu serius melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dalam makna yang sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi HMI sendiri pun dalam pandangan saya kita melupakan harta kita yang paling mahal gitu. Harta kita yang tidak bisa dinilai dengan apapun itu. Itulah nilai-nilai dasar perjuangan. Bukan nilai dasar ya, nilai-nilai dasar perjuangan. Kalau ditanya anak-anak HMI sekarang, alumni HMI sekarang, mereka lebih tertarik bicara politik. Padahal kalau saya pahami NDP, politik itu adalah muara atau akhir bagaimana orang merebut kekuasaan, seni merebut kekuasaan, lalu bagaimana menggunakan kekuasaan untuk kebaikan. Tapi sebelum menjadi politisi, anak HMI itu, alumni HMI itu, dia harus menguasai NDP itu dengan baik. Kalau dia kuasai NDP itu dengan baik, dia akan menjadi politisi yang beretika, berintegritas, politisi yang berorientasi kepada keadilan sosial, politisi yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi kira-kira begini, NDP itu adalah modal besar yang harus dimiliki anak-anak HMI untuk dia terjun ke masyarakat, apapun bidang yang dia geluti, lalu tujuan akhirnya adalah mengkonkretkan apa yang menjadi pesan NDP itu. Pesan NDP yang paling praktis ada di dua bab itu. Keadilan sosial ekonomi dan pengembangan sains dan teknologi. Sedangkan ketuhanan, kemanusiaan, takdir itu menjadi dasarnya. Ini harta yang paling mahal sekali. Dan NDP itu adalah perasan dari 6.000 sekian ayat menjadi 113 ayat. Dan ayat-ayat itu semuanya adalah ayat-ayat kunci, ayat-ayat yang mendobrak itu. Nah, disinilah yang menjadi persoalan kita. Kalau kita kecilkan, Bang Ansori, NDP itu sebenarnya Islam normatif di dalam lingkup HMI kalau kita kecilkan. Lalu bagaimana menerjemahkan NDP itu dalam bentuk-bentuk praktek itu. Nah, kalau keadilan sosial itu kami mana? Jawab pertanyaan itu kan? Kami mana yang punya koperasi, yang punya BMT, yang BMT dan koperasinya itu mensejahterakan masyarakat lemah. Punya bank ya? Itu dia. Jadi kami mana atau alumni mana yang dia melahirkan temuan-temuan ilmiah yang besar, lalu bermanfaat bagi masyarakat. Minum loh, Bro. Itu dia. Kira begitu. Jadi baik mikro ya kita bicara di kalangan HMI atau di kalangan umat, fenomenanya sama. Kita punya problem besar. Belakangan ya saya memahami, tapi ada tafsir yang berbeda. Tapi kalau hakikatnya sama. Lima ta'akharal muslimun.
wa taqaddama ghairuh. Itu kan pertanyaan paling besar yang pada awal abad 20. Namun kembali kepada Al-Quran yang dimaksud bukan kembali kepada teks. Kalau kembali kepada teks, orang akan belajar Quran untuk jadi qori, orang belajar Quran untuk jadi hafiz. Saya tidak mengatakan ini nggak penting, ini penting, tapi ada yang lebih penting lagi. Kembali kepada Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai sumber pengetahuan, sumber aktivitas, sumber segala macam untuk kehidupan yang lebih baik. Baik, saudara-saudara kaum muslimin, menarik ya, makin menarik. Artinya kita tidak cukup membanggakan bahwa Islam tanda kutip dalam berbagai perspektif keilmuan telah ditemukan pada masa lalu. Itu benar. Tapi hari ini sesungguhnya tugas kita, kata Pak Akmal tadi, bagaimana kembali menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sebagai inspirasi, sumber inspirasi keilmuan dalam format kekinian. Apakah dalam bentuk ekonomi syariah, dalam bentuk upaya-upaya kerakyatan, teknologi dan lain-lain. Jadi umat Islam, kita generasi muda, warga HMI, kader-kader HMI tidak boleh hanya mengatakan bahwa kita telah hebat pada masa itu. Kita harus hebat pada masa depan. Begitu Bro ya. Nah, itulah salah satu normativitas HMI, bagaimana NDP, nilai-nilai dasar itu dapat diaplikasikan untuk ke depan. Jadi jangan hanya menyebut Cak Nur terus, harus ada hari ini kita sebut tokoh kita Akmal Tarigan. Nah, jangan lagi Cak Nur terus, kan begitu. Jangan lagi terus Al-Khawarizmi terus, Al-Biruni terus. Harus ada pula hari ini Ansariyah Mamah. Nah, kan begitu. Cocok. Kamu rasa? Cocok. Ya, alhamdulillah. Baik saudara-saudara, sungguh menarik sebenarnya dialog kita hari ini, namun waktu kita sangat terbatas, Prof. Nah, karena itu barangkali sebelum kita tutup, nanti mungkin hal-hal lain bisa kita bicarakan lebih jauh. Nah, sebelum kita tutup Prof, barangkali mungkin Prof bisa kasih dulu ini semacam apalah closing statement kah atau apa namanya, supaya umat ini, warga HMI, umat bangsa ini bisa maju. Artinya Islam itu betul-betul dalam ranah aktivitas, historisitas, membawa damai, membawa kasih sayang, persaudaraan, membawa peradaban, dan betullah umat Islam itu menjadi khairah umat yang betul-betul bisa memanage sebuah kompetisi kehidupan global. Bagaimana Prof? Ya, bagian akhir ini Bang Ansori, saya hanya ingin mengatakan begini. Kita ini kader alumni HMI itu sering disebut banyak cakap ya. Hanya cakap-cakap aja yang bisa. Diskusi segala macam. Itu betul sekaligus salah. Diskursus, pertukaran wacana itu penting. Membangun jembatan itu perlu. Tapi membangun kesadaran orang untuk memelihara jembatan, membangun kesadaran orang untuk jujur dalam membangun jembatan, itu jauh lebih penting. Dan itu harus lewat diskursus. Oleh karena itu, apa yang dibuat kami Sumatera Utara podcast seperti ini, itu diskursus. Itu penting. Kita akan menggali berbagai macam pikiran dari banyak tokoh, dari banyak alumni. Masalahnya sekarang adalah bagaimana menerjemahkannya, bagaimana mengkonkretisasinya. Maka harus ada orang-orang di level berikutnya yang meramu pikiran-pikiran itu, lalu menerjemahkan dalam bentuk yang konkret. Tadi saya mengatakan bagaimana mungkin kita di dalam NDP-HMI ada bab yang amat krusial tentang keadilan sosial dan ekonomi. Bagaimana di dalam bab itu zakat disebut. Pertanyaannya sekarang, apakah kita punya lembaga ambil zakat yang betul-betul solid, betul-betul kuat, dengan aset, dengan keberhasilan mengumpulkan zakat sampai miliaran? Kalau tidak ada, itu sesuatu yang aneh juga. Kita bicara dari forum LK1, LK2, LK3 tentang keadilan sosial, tapi kita nggak punya lembaga ambil zakat. Di sini saya harus mengatakan, kami itu memang harus belajar kepada Kiai Ahmad Dahlan. Saya mengagumi tokoh itu, Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan dari ayat Al-Ma'un, surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Dari ayat ini
lahirlah banyak rumah sakit, lahirlah banyak panti-panti asuhan, lahirlah banyak sekolah-sekolah universitas. Lalu dari ayat-ayat NDP itu kita lahirkan apa? Konkretnya apa gitu? Ini sebuah tantangan besar bagi kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara-saudara, waktu kita terbatas. Kita ditantang oleh Prof. Akmal bagaimana lebih banyak untuk menemukan sesuatu, berbuat sesuatu sesuai dengan makam akademik dan keahlian kita demi umat, demi bangsa dan negara. Demikian dialog kita pada pagi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.